Ngaji di mana? Abah Gufron. Wah, pusing malaikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafina. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam dari kelas PAI A1 semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah psikologi agama yang membahas mengenai salah satu fenomena keagamaan yang sempat menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, itu khususnya bagi umat Islam. Video yang saya buat ini, pembahasan yang akan saya lakukan bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai bentuk edukasi, refleksi, dan juga analisis berdasarkan perspektif psikologi agama. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia, mencakup sekitar 87% dari total populasi atau lebih dari 240 juta jiwa. Nah, dalam kehidupan masyarakat, agama ini memiliki peran penting dalam membentuk cara kita dalam berpikir, dalam bersikap, dan juga berperilaku. Di tengah kehidupan masyarakat tersebut, masyarakat Indonesia juga akrab nih dengan beberapa tokoh agama seperti ustadz, kiai, dan ulama yang itu menjadi rujukan bagi kita dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Seperti contohnya ustadz itu yang sering kita dengar, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix, terus Habib Ja'far, dan juga Gus Baha. Itulah beberapa contohnya. Namun di balik itu semua terdapat pula individu-individu ini yang mengaku dia tuh tokoh agama yang membawa kebenaran gitu. Tapi malah justru apa yang dia sampaikan itu terkesan seperti tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam gitu. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh yang sempat viral akhir-akhir ini yang biasa dikenal itu sebagai Mama Gufron. Nah, untuk mengetahui lebih dalam siapa sih sebenarnya beliau ini, nah langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, langsung saja. Pertama kita mau mengenal siapa sih sebenarnya beliau ini. Gufron atau yang dikenal sebagai Mama Gufron ini memiliki nama asli itu Iyuk Sugiman yang lahir pada tanggal 25 Desember 1963 yang diperkirakan mungkin umurnya sekitar 62 gitu mungkin ya, 60 lebih gitu, sudah cukup berumur ya teman-teman. Dia ini berasal dari Banten dan lahir di Bandung. Mama Gufron ini merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Unikyu Nusantara yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Nah, setelah kita mengetahui biodata dari beliau ini kita mendengarnya bahwa dia ini hanya seorang pengasuh pondok pesantren. Nah, apa sih yang membuat beliau ini akhir-akhir ini menjadi viral? Nah, kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya saya juga melihat teman-teman di media sosial itu beberapa video penggalan ketika dia ceramah gitu. Nah, ini kan seperti dia bisa berbahasa semut, bisa berbahasa cacing, bisa berbahasa jin, terus juga dia bisa berbahasa ikan. Ada video yang dia membahas mengenai sholat tiangnya siapa. Yang kita ketahui dari kita diajarkan oleh guru agama, dengar dari ustadz juga, yang sudah kita ketahui itu bahwa sholat itu adalah tiangnya agama.
sholat adalah tiang agama. Nah, tapi dalam kajian beliau ini, beliau mengatakan bahwa sholat itu adalah tiangnya ulama, teman-teman. Itu juga salah satu yang membuat kontroversi, karena itu udah jelas-jelas menyimpang dari ajaran Islam gitu. Saya akan menunjukkan beberapa video, penggalan video mengenai kontroversi dari beliau ini. Langsung saja kita lihat. Sholat tiangnya siapa? Hah? Salah. Sholat itu tiangnya ulama. Tanpa sholat nggak punya ilmu, bisa sholat nggak? Makanya ulama yang mengajarkan yang ada di Nusantara itulah yang mengajarkan sholat ngaji. Katanya Abah Gufron ini penjaga gawang neraka. Iya, demi Allah, Rasulullah, wallah. Bahasa Suryani itu betul-betul yang megang Nabi Adam alaihissalam sampai kepada para malaikat. Itu jelaskan. Oke, setelah melihat beberapa cuplikan video tadi, selanjutnya saya akan membahas mengenai dalam pandangan perspektif psikologi agama. Nah, setelah saya cari beberapa sumber untuk mencari tahu apa penyebab dari apa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa seperti tadi gitu. Nantinya tuh dalam perspektif psikologi agama, penyimpangan keagamaan itu dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, kebutuhan atau pengakuan, pencarian identitas, serta rasa superioritas spiritual. Ketika agama tidak dipahami secara ilmiah dan dibimbing oleh otoritas yang tepat, maka ajaran agama berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu solusi dan peran pendidik PAI dalam merespon permasalahan tersebut. Penyimpangan keagamaan tidak dapat disikapi dengan kemarahan atau penghakiman semata. Diperlukan pendekatan edukatif dan berbasis pemahaman psikologis agar masyarakat tidak semakin bingung atau juga terpolarisasi. Solusi utamanya adalah dengan memperkuat literasi keagamaan yang benar. Kita juga harus lebih bijak dalam memilih ceramah, mana yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang ajarannya menyimpang. Pendidik PAI itu memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman agama yang sesuai dengan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Dia menumbuhkan sikap kritis agar peserta didik itu tidak mudah menerima klaim keagamaan tanpa dari dasar yang jelas. Mungkin sampai di sini saja video mengenai pembahasan tentang tokoh agama yang viral karena kontroversinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah ucapan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.